Halo semua, pernah bayangin nggak kalau tubuh kita ini bisa ngomong langsung, ngasih tahu kita gitu, ada yang nggak beres nih di dalam. Sebenarnya ya emang gitu cara kerjanya setiap hari. Nah, hari ini kita bakal coba belajar jadi penerjemah buat tubuh kita sendiri. Kita akan bedah bareng-bareng sinyal-sinyal peringatan yang sering dia kirim, dari yang kelihatannya sepele sampai yang darurat banget. Pernah nggak sih ngerasa ada nyeri atau keluhan aneh yang datang terus pergi dan ya udah kita anggap aja angin lalu? Mungkin itu bukan kebetulan loh. Jangan-jangan tubuh kita sebenarnya lagi berusaha ngomong sesuatu yang penting ke kita. Nah, ini dia intinya. Rasa kembung yang nggak hilang-hilang, tangan yang tiba-tiba kesemutan, atau mungkin ruam aneh di kulit, itu tuh bukan kejadian acak. Anggap aja ini kayak alarm kebakaran level 1 dari tubuh kita. Tujuannya ya biar kita ngecek dulu sebelum apinya jadi gede. Oke, sebelum kita bisa nerjemahin pesan-pesan spesifik dari tubuh, kita harus paham dulu kosakata dasarnya. Di dunia medis ada dua kata yang kelihatannya mirip, sering ketukar tapi artinya beda jauh. Tanda dan gejala. Nah, ngerti bedanya ini adalah langkah pertama yang paling fundamental. Jadi gini bedanya. Tanda atau sign itu adalah bukti fisik yang objektif. Dokter bisa lihat ruamnya, bisa ukur perut yang buncit, bisa dengar suara napas yang aneh pakai stetoskop. Nah, sebaliknya, gejala atau simptom itu sifatnya subjektif. Cuma kita yang bisa ngerasain sakitnya, mualnya, atau pusingnya. Dokter bisa tahu soal gejala ya karena kita yang cerita. Dua-duanya ini, tanda sama gejala, sama-sama penting, kayak kepingan puzzle yang harus disatuin. Kutipan ini ngejelasin banget kenapa bedain dua hal tadi itu penting. Kalau kita cuma ngobatin rasa kebasnya, itu ibarat kita matiin alarm kebakaran tapi nggak nyari apinya di mana. Iya sih, suaranya jadi diam. Tapi kan kita nggak pernah tahu pemicunya apa. Cuma baterainya habis, atau jangan-jangan emang ada kebakaran beneran. Makanya penting banget buat selalu nyari akar masalah dari setiap gejala yang muncul. Oke, sekarang kita udah paham dasarnya kan? Yuk kita masuk ke sinyal-sinyal yang paling mendesak. Anggap aja ini kode merah dari tubuh. Alarm paling kenceng yang sama sekali nggak boleh kita abaikan. Sinyal darurat nomor 1 adalah kelemahan di satu sisi tubuh. Istilah medisnya itu hemiparesis. Ini bukan capek biasa ya, ini benar-benar hilangnya kekuatan secara spesifik di satu sisi aja, entah itu kanan atau kiri. Terus rasanya gimana sih? Ini bukan sekedar lemes loh. Coba bayangin, kamu mau ngangkat tangan buat sisiran, tapi rasanya lengan kamu itu berat banget kayak timah, sama sekali gak mau nurut. Atau pas lagi jalan, satu kaki rasanya berat banget dan nyeret, kayak sepatunya nempel ke lantai. Tingkatannya macam-macam, bisa dari yang lemah ringan aja sampai kelumpuhan total di satu sisi. Dan kenapa ini darurat banget? Coba lihat deh daftar kemungkinan penyebabnya. Ada stroke, tumor otak, cedera kepala. Wah, ini semua kondisi yang mengancam nyawa dan butuh penanganan medis secepat kilat di rumah sakit. Jadi kalau kamu atau orang di sekitar kamu ngalamin ini, nggak ada tawar-menawar, ini kondisi darurat medis. Sinyal kritis berikutnya, nyeri dada yang muncul tiba-tiba. Aturannya simpel banget. Setiap nyeri dada yang mendadak itu wajib hukumnya buat diperiksa tenaga medis. Jangan pernah, sekali lagi jangan pernah anggap remeh. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, nyeri dada itu ternyata rumit banget. Sumbernya bisa macam-macam. Jelas, bisa dari jantung. Tapi bisa juga loh dari sistem pencernaan, misalnya asam lambung naik. Atau dari obat yang ketarik, masalah di paru-paru, bahkan karena cemas berlebihan. Masalahnya, gejalanya tuh bisa mirip-mirip banget. Jadi nebak-nebak sendiri di rumah itu resikonya gede banget. Cuma dokter yang punya alatnya yang bisa mastiin ini kenapa. Jadi pesan utamanya jelas banget dan gak bisa diganggu-gugat. Apapun dugaan kamu, kalau ngerasain nyeri dada mendadak, jangan nunggu. Jangan coba-coba googling buat cari solusi. Langsung saat itu juga pergi ke unit gawat darurat. Oke, kita udah bahas yang darurat banget ya. Sekarang mari kita geser ke kategori berikutnya. Sinyal-sinyal ini tuh seringnya lebih persisten, lebih kronis, dan jadi petunjuk penting dari sistem pencernaan dan kulit kita. Oke, sinyal berikutnya ini umum banget dialami banyak orang. Rasa nggak nyaman di perut bagian atas atau istilahnya dispepsia. Ini bukan sakit perut biasa yang hilang dalam beberapa jam ya. Ini lebih ke perasaan ada yang nggak beres, yang datang lagi. Pokoknya gangguan yang terus-menerus di pencernaan kamu. Gejalanya bisa macam-macam. Misalnya, ngerasa cepat kenyang padahal baru makan sedikit, perut kembung dan begah, atau nyeri di ulu hati. Nah, penyebabnya ini luas banget. Bisa jadi cuma karena gaya hidup, kayak lagi stres atau pola makannya berantakan, tapi ini juga bisa jadi tanda kondisi medis yang lebih serius yang perlu ditangani.
Contohnya penyakit asam lambung atau GERD, atau bahkan infeksi bakteri H. pylori di lambung. Nah, ini penting nih buat dibedain. Perut buncit itu beda sama rasa kembung. Kalau perut buncit, ini adalah tanda yang bisa kita lihat. Perutnya beneran membesar secara fisik. Nah, ini bisa nunjukin masalah yang beda dan seringkali lebih serius daripada sekedar kebanyakan gas. Penyebabnya ini macam-macam banget. Ada yang relatif jinak, kayak kebanyakan gas atau sembelit. Tapi perut buncit juga bisa jadi tanda kondisi yang serius. Misalnya ada penumpukan cairan, namanya asites, yang nunjukin ada masalah besar di organ hati, jantung, atau ginjal. Jadi, kalau perut tiba-tiba buncit atau buncitnya disertai gejala lain, itu nggak boleh diabaikan. Oke, sekarang kita fokus ke gejala yang spesifik banget. Rasa kebas atau kesemutan di telapak tangan. Keluhan ini kedengarannya umum ya, tapi ternyata bisa datang dari berbagai sumber. Dan penting buat kita tahu kemungkinannya apa aja. Penyebabnya bisa aja simpel, misalnya karena posisi tidur yang salah, atau ada saraf kejepit di pergelangan tangan, yang namanya carpal tunnel syndrome. Tapi ini juga bisa jadi sinyal dari masalah di tempat lain. Bisa jadi ini tanda kekurangan vitamin B12, gejala awal diabetes, atau, nah ini yang menarik, saraf yang kejepitnya itu ternyata di leher. Ini contoh sempurna gimana gejala di satu titik tubuh bisa jadi sumber masalahnya ada di tempat yang jauh. Nah, untuk sinyal terakhir kita, ini sesuatu yang mungkin kita lihat tiap hari, tapi sering kita cuekin. Coba deh sekarang lihat kuku di jari tangan kamu. Kuku itu bukan sekedar hiasan loh, ternyata kuku bisa jadi semacam dashboard kesehatan kita, jendela kecil yang ngasih petunjuk tentang apa yang lagi terjadi di dalam tubuh. Yuk kita lihat beberapa contoh yang paling jelas dari tabel ini. Coba perhatikan kuku sendok, kuku yang bentuknya melengkung ke dalam kayak sendok. Ini bisa jadi tanda klasik dari anemia defisiensi besi. Atau kuku jari tabuh, di mana ujung jari jadi membulat dan bengkak. Nah ini bisa jadi peringatan buat kondisi paru-paru atau jantung yang udah lama. Bahkan garis-garis aneh yang melintang di kuku, yang disebut garis bow, itu bisa jadi catatan bahwa tubuh kita beberapa waktu lalu baru aja berjuang melawan penyakit berat. Keren ya, gimana semuanya saling terhubung? Oke, setelah kita tahu semua sinyal ini, terus apa? Tujuannya bukan buat bikin kita jadi parno atau cemas, tapi justru buat ngasih kita kekuatan. Jadi, yuk kita bahas langkah selanjutnya yang paling penting yang bisa kita lakuin. Rencana aksinya simple banget, cuma ada 3 langkah. Pertama, mulai perhatikan. Jadilah pendengar yang lebih baik buat tubuh kamu sendiri. Kedua, dan ini yang paling krusial, stop nebak-nebak. Google itu bukan dokter, jadi hindari mendiagnosis diri sendiri. Dan langkah ketiga, yang jadi penentu segalanya, konsultasi. Untuk setiap gejala yang baru, yang parah, atau yang nggak hilang-hilang, langkah terbaik dan satu-satunya yang benar adalah ngobrol sama dokter buat dapat jawaban yang pasti. Sebagai penutup, penting banget buat kami tegasin lagi ya, kalau semua informasi ini tujuannya murni buat edukasi, buat nambah wawasan kita semua. Ini sama sekali bukan pengganti diagnosis medis dari dokter, jadi selalu konsultasikan semua kekhawatiran kesehatan Anda ke profesional ya. Makasih banyak udah nyimak, semoga penjelasannya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung channel HC ID dengan like, komen, dan subscribe channel ini.